Sini aku akan kasih tahu ya kan, bagaimana awal mulanya aku tuh seorang wanita yang dimana aku tuh jadi kontraktor. Awal mulanya saya membentuk usaha yang namanya itu Fixit Bali. Nah, waktu itu aku tuh mencari partner di mana partner untuk membangun sebuah bisnis saya, untuk branding bisnis saya. Dan itu sudah banyak banget penolakan. Aku tuh ngajakin temen dan aku tuh ditolak, bener-bener aku ditolak, katanya apaan ini emangnya bisa maju ya, ini memang bisa ya untuk kita cari duit, kita cari cuan di Bali ini. Karena buat aku jasa repair itu susah banget gitu kan. Terus aku juga lihat ya dari pengalaman aku, karena waktu itu aku kerja di sebuah perusahaan yang dimana membuat barang yang baru atau custom gitu loh, terutama di bidang interior. Abis itu aku tuh kan ada namanya partner. Partner aku atau investor aku tuh seorang bule yang dimana dia di sini usahanya tuh sewa villa. Jadi dia itu sewa-sewa villa gitu kan. Tapi ketika villa itu rusak atau segala macam, kita itu kelabakan untuk nyari tukang. Kita bingung nyari tukangnya itu di mana gitu kan. Terus mereka itu cerita sama saya gitu kan, saya kan iseng-iseng aja karena aku punya kenalan, ya udah aku repair aja gitu. Terus aku minta bayaran sekian-sekian gitu kan. Terus dari itulah pengalaman di situ mulai terbesit di benaknya aku untuk aku tuh membuka namanya Fixit Bali atau Bali Repair. Tapi aku nih nggak punya modal, aku nggak punya banyak kenalan. Akhirnya aku tuh maunya kan supaya ada tersistem, jadi aku cari lah namanya investor, aku cari partner kerja, tapi nggak ada yang mau. Katanya aku tuh bisnis cuma abal-abal aja. Aku bisnis itu cuma ya udah gitu loh, mengisi waktu luang karena lu cuma punya pengalaman beresin villa partnermu aja gitu dah, sedangkan kerjaan kamu tuh masih kerja sama orang lah di seperti itu. Tapi aku iseng-iseng bikin Instagram, aku iseng bikin web, aku bikin video di mana-mana. Nah di situ mulainya berkembang gitu kan. Awalnya aku tuh nggak cepet gitu kan, itu prosesnya sekitar 8 bulan baru aku punya klien yang pertama. Nah klien yang pertama itu luar biasanya, dia itu kan cuma repair tembok ya, aku disuruh untuk repair painting ulang kayak gitu. Jadi dari itu kita bersambung, dan awalnya aku juga repair itu satu kursi yang patah gitu kan, sofa yang jebol kayak gitu, dan ada finishing meja dan kayak gitu. Dan banyak hal yang perjalanan dalam hidup aku untuk saya membangun ini, rasanya sedih banget kalau aku tuh cerita ya gimana aku membangun bisnis secara sendirian, gak ada siapa-siapa. Terus aku cuma nyari ide-ide sendiri gitu kan, penolakan banyak gitu kan, tapi aku masih bisa berjuang sampai detik ini. Jatuh bangun aku tuh sudah ngalami bagaimana aku tuh jatuh di dalam bisnis, jatuh dalam pekerjaan gitu kan, apapun udah saya jalanin gitu kan. Aku tuh kalau kerja, namanya aku tuh kerja itu setulus hati, full out banget, dan aku tuh gak melihat itu nanti untung atau rugi, enggak. Aku berkorban banget, berkorban waktu, tenaga, bahkan sampai uang pun aku tuh berkorban. Tapi aku tuh banyak punya ending yang luar biasa. Jadi aku ini belajar untuk aku tuh bisa menerima diriku, dan aku mulai mengawalin ini semuanya sampai aku dikenal sebagai bisnis Bali Repair atau bisnis mulai dari kontraktor yang kecil-kecilan.